Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 7 Januari 2021. Ini ada bagus nih tuh ya. Konflik agraria nih kita bahas ini. Konflik agraria masih tinggi. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sepanjang 2020 masih terjadi konflik agraria di berbagai sektor dan wilayah di tanah air. Kasus-kasus di masa lalu pun belum terselesaikan. Jadi kasus-kasus di masa lalu nih belum terselesaikan ya, itu perlu dicatat banget. Nah, ininya begini nih kurang lebihnya. Masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan peristiwa kasus perampasan tanah dan kekerasan terhadap masyarakat yang memperjuangkan lahannya. Keberpihakan dan langkah politik pemerintah diperlukan agar bisa mencegah konflik agraria berulang sekaligus mengurai dan menyelesaikan peninggalan konflik di masa lalu. Jadi ini di sini disebutkan perampasan tanah ya dan kekerasan. Masyarakat itu atau kebanyakan orang taunya hanya sengketa, serobot, kemudian konflik. Padahal kalau kita teliti secara tajam, yang luar biasa itu perampasan tanah, karena perampasan itu punya Anda, tanah milik Anda, milik keluarga itu tiba-tiba diambil dengan berbagai rekayasa. Nah, kata perampasan ini itu masih malu-malu disebutkan oleh pejabat tinggi negara di Republik ini, termasuk Pak Presiden. Dan kalau sengketa itu kesannya seperti halus. Padahal itu ketika disebutkan sengketa itu jauh benar bedanya dengan perampasan gitu kan. Jadi sengketa itu kesannya bisa karena salah administrasi, salah beli, itu kan, dan lain-lain lah. Padahal yang luar biasa mengerikan itu adalah perampasan tanah, karena warga yang dirampas itu bisa habis-habisan. Nah, hal itu terungkap dalam catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria ya, KPA ya, yang diluncurkan secara daring tahun 2020 pada tanggal 6 Januari Rabu. KPA mencatat jumlah konflik agraria di sekitar perkebunan meningkat 26% dari tahun lalu, sedangkan di sektor kehutanan naik 100% secara keseluruhan. Masyarakat yang terdampak mencapai 136.000 keluarga. Dari sisi jumlah korban konflik agraria secara langsung terbanyak 100 orang dan yang 100 orang diantaranya, dan yang 109 orang diantaranya, 169 orang dan 109 orang diantaranya mengalami kriminalisasi, 20 mengalami dianiaya, kemudian juga ada 11 orang tewas. Jadi yang tewas 10 orang ya. Masyarakat kekerasan dilakukan aparat negara. Itu ada polisi ya, 46, TNI 22, kemudian satuan Pamong Praja 9 orang, kemudian petugas keamanan 20 orang. Sekretaris Jenderal KPA Ibu Dewi Kartika menyampaikan jika diakumulasikan sejak 2005
sampai dengan 2020, total konflik agraria struktural mencapai 2.200 kasus. Namun tingginya jumlah konflik agraria ini berbanding terbalik dengan upaya penyelesaiannya. Dewi memandang penyelesaian konflik agraria sampai saat ini masih macet. Jadi teman-teman, itu kalau kita lihat yang selesai itu hampir nggak ada gitu kan. Jadi intinya nggak selesai lah ya, diulur di ini di itu di inilah, nggak beres-beres lah intinya sih. Situasi agraria di tahun 2020 menunjukkan adanya pengabaian terhadap konflik agraria struktural dan tidak menganggap bahwa situasi ini sebenarnya diselesaikan sedapat mungkin. Perlu ada perhatian perubahan paradigma yang mutlak dalam melihat hak rakyat atau buruh tanah. Itu tadi ya, jadi saya bilang kan kalau orang bilang konflik perampasan dan sengketa tuh beda banget gitu kan. Kemudian juga konflik tuh beda banget kesannya. Selain itu, kata Dewi, dibutuhkan juga terobosan politik untuk menuntaskan konflik agraria. Terobosan bisa dilakukan dengan cara membentuk badan khusus untuk menyelesaikan konflik agraria yang bertindak struktural, yang bersifat struktural dan eksekutorial, serta sejalan dengan tujuan reforma agraria. Badan khusus itu perlu dibuat mengingat sejumlah kasus atau lembaga menerima tetapi tidak menuntaskan konflik. Jadi kalau dia seperti itu, kalau FKMTI dari 2018 mengusulkannya dibuat ad hoc aja gitu kan, ad hoc pengadilan agraria lah. Atau yang paling sederhana lagi, buka aja lacinya gitu kan, cocokin data, itu yang paling sederhana untuk menyelesaikan. Konflik agraria menandakan kebutuhan mendesak untuk melakukan proses menata ulang struktur penggunaan tanah dan mendistribusikannya kepada petani serta masyarakat miskin. Dibutuhkan perubahan mendasar tentang reforma agraria dari sekedar bagi sertifikat tanah. Itu kata, jadi bagi-bagi sertifikat itu nggak cuman itu gitu kan ininya. Jadi kemudian Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan Sugeng Pramono menyatakan sepanjang 2020 pihaknya menerima 60% laporan terkait dengan masalah pertanahan. Bayangin di Kemenko Polhukam aja 60%, tinggi banget kan? Laporan tersebut merupakan kasus antara masyarakat dengan kelompok pemodal ataupun masyarakat dengan badan usaha milik negara. Nah, itu dari Kemenko Polhukam. Nah, kemudian juga Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra mengakui konflik agraria meningkat
bisa terjadi karena saat ini penanganan belum masuk ke masalah ketimpangan akses dan kepemilikan atas tanah. Karena itu selama agraria menjadi upaya yang terus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun Surya juga menyebut pelaksanaan reforma agraria untuk menyelesaikan konflik masih menemui sejumlah tantangan. Jadi Pak Wakil Menteri juga bilang masih ada tantangan. Pengentasan konflik ini butuh kepemimpinan yang kuat karena aspek lintas sektoral sangat dominan. Jadi butuh Menteri ATR BPN yang kuat katanya tuh. Karena lintas sektoral. Hal ini pada akhirnya membutuhkan koordinasi dan komunikasi efektif antar kementerian lembaga serta pemahaman menyeluruh akan kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan koordinasi antara lembaga antar kementerian ini diantaranya saat akan menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan BUMN. Menurutnya, Kementerian AR tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri sehingga membutuhkan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan karena menyangkut aset negara. Ini sih perlu jadi perhatian ya. Hanya pada kenyataannya sebetulnya kalau kami lihat nih, FKMTI melihat itu banyak sekali kasus yang bisa diselesaikan langsung oleh BPN dengan membuka lacinya gitu kan, dibuka aja lacinya. Kemudian itu kan semua surat yang dikeluarkan kan oleh BPN. Jadi saya konkret aja lah pada kasus Robert Sujasmin, Supardi Kendi Budiarjo, kemudian Rusli Wahyudi, kemudian juga Susanti ya atau ininya Patrick, kemudian Nugroho atau John Pisanis, kemudian juga Ibu Tri di Balikpapan, kemudian juga kasus Kirai, kemudian juga ya itulah ya, ada 7 lah. Ini sengaja saya sederhanain. Itu sebetulnya BPN selesai. Jadi saya kira Pak Surya Chandra bagus menyampaikan ini ketika misalnya untuk kasus asrama Brimob Ciputat, benar bahwa itu memang ujungnya harus ke Kementerian Keuangan juga, dan selain kepada kepolisian gitu kan, karena asrama Brimob itu misalnya gitu kan itu di pinjam gitu kan dari pemiliknya oleh Pak Jenderal Yasin gitu kan, jadi bisa saja sudah tercatat jadi aset. Tapi kalau lihat sejarah tanahnya jelas kan itu nggak repot gitu kan. Nah, tapi kembali lagi kalau di kasus Robert Sujasmin misalnya, itu belinya jelas dari kantor lelang negara, kemudian juga tanah itu milik BUMN sebelumnya gitu kan, PT Sandang. Nah, masa tiba-tiba bisa diambil sama swasta dengan alasan apapun gitu kan, termasuk kalau kita jeli juga dibilang keputusan pengadilan, nggak ada tuh di amar keputusan pengadilannya bahwa sertifikatnya yang dibeli dengan risalah lelang 338 itu dibatalkan gitu kan, nggak ada. Kemudian apalagi dikasih ke perusahaannya. Pada kasus Rusli Wahyudi pun begitu sebetulnya kalau kita lihat secara jeli ya. Jelas suratnya ketika itu mau di AJB, kemudian karena dengan ahli warisnya masih ada masalah, maka mereka di pengadilan, tetapi sudah disita jamin. Nah, dulu memang tidak ada pengakuan dari BPN bahwa dikeluarkan sertifikat itu ketika sedang sita jamin. Jadi jelas harusnya itu tidak boleh. Kalau kita lihat kan ketika disita jamin itu masa lagi punya orang ada persoalan kemudian bisa diterbitin. Jadi BPN tuh bisa membatalkan itu. Istilahnya maladministrasi lah, dan itu juga kalau kelihatan sama ombudsman juga harus
bisa dilakukan itu kan, selain BPN sendiri itu soal maladministrasi itu. Dan kalau lihat masa ada institusi negara jelas-jelas dititipin untuk AJB, kemudian ini terus kemudian tidak ditemukan lagi, nggak bertanggung jawab itu kantor wali kota di Tangerang Selatan, kan aneh juga gitu kan. Jadi secara sederhana itu dua bisa langsung. Kemudian Bu Tri dan Pak Patrick, keduanya jelas sertifikatnya dikeluarkan oleh BPN gitu kan. Terus masa nggak bisa nyelesain, disuruh ke pengadilan gitu. Dulu mereka ngeluarin sertifikat tuh kayak apa gitu kan, itu jelas bisa. Kemudian juga yang John Pisanis itu juga clear banget gitu kan. Kalau kita lihat prosesnya gitu kan, jadi itu kan dulu pada saat Gelora Bung Karno tanahnya basisnya Kepres, dan itu juga jelas juga ininya gitu kan. Jadi nggak lucu lah kalau misalnya itu termasuk warga Kirai yang udah tinggal di situ lama, kemudian juga kalau ditelusuri pada PTSL periode lalu dibilangnya kurang dokumen, terus kemudian juga nanti di sekarang dibilang lagi ada sertifikat, begitu diteliti sudah dibatalkan, kemudian sudah ada pidananya juga. Jadi saya sih melihat baiknya BPN sekarang nih dengan FKMTI ngajuin 7 kasus ini segera dieksekusi gitu kan. Jadi maksudnya dieksekusi itu langsung turun ke kantor-kantor pertanahan kota dan kabupatennya gitu kan. Lalu di situ diberesin, naik lagi nanti ke Kanwilnya, kemudian BPN pusat melakukan eksekusi lah yang ini. Jadi nggak juga bahwa semuanya jadi harus muter-muter, kemudian juga harus ada pengadilan agraria gitu kan, atau badan khusus atau dan yang lain-lain gitu kan. Kalau kami lihatnya gitu kan, jadi ada hal-hal yang bisa langsung dilakukan seperti itu gitu kan. Nah, kemudian juga terkait masalah mafia tanah yang kerap menjadi akar konflik agraria, Surya menyatakan hal itu sulit diatasi karena perlu pada dasarnya terjadi banyak pihak yang dapat mengeluarkan hak atas tanah, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Bahkan surat keterangan tanah berikut bisa diakui di pengadilan. Gugus tugas reforma agraria yang juga berpikir untuk membuat semacam model penyelesaian konflik yang lebih kompleks. Nantinya akan melibatkan sebanyak mungkin stakeholder untuk tidak hanya kementerian maupun lembaga pemerintah, tetapi juga aparat penegak hukum. Selain itu, dari sisi sengketa tanah, Surya mengakui persoalan tersebut sangat kompleks, sehingga Kementerian ATR masih akan membenahi prosedur pertanahan. Ada ruang-ruang yang menjadi permainan para oknum dari luar dan dalam. Pengadilan juga menjadi salah satu yang perlu direformasi sistemnya. Nah, ini ada bagusnya Pak Surya Chandra mulai nyebut ke pengadilan ya, karena makanya di FKMTI itu untuk fase-fase awal itu memang disarankan tidak langsung ke pengadilan gitu kan, tapi meneliti dulu secara detail, bukain dokumennya, sejarah tanahnya dilihat, pemiliknya ininya detailnya seperti apa dan yang lain-lain. Karena buat masyarakat juga ataupun kalangan di luar persoalan pertanahan lah ya, yang ngubek-ngubek di hukum di luar itu semua, itu pada kenyataannya banyak sekali orang awam kalau melihat tanah itu gimana pengadilannya gitu kan. Nah,
Di pengadilan itu orang cuman menang kalah dan ada amar, dan seringkali ketika dibaca itu juga nggak jelas gitu kan, detailnya seperti apa tuh nggak jelas gitu kan. Misalnya pada kasus Robert itu kan nggak ada keputusan pengadilan membatalkan apa namanya, tanahnya Robert gitu kan, SHM-nya Robert gitu, tapi emang BPN dibatalin gitu kan. Itu kan aneh, bilangnya gue menang nih di pengadilan gitu kan, begitu dilihat detailnya nggak begitu. Jadi ini Pak Surya benar juga. Atau pada kasusnya Rusli Wahyudi itu, Rusli Wahyudi dengan ahli waris sudah selesai pengadilannya, udah inkrah, udah dieksekusi. Tapi tiba-tiba ada perusahaan besar main ambil aja kasarnya gitu kan. Nah, karena dia punya SHGB yang dikeluarkan oleh BPN. Nah, pertanyaannya, kalau tanah nggak pernah dijual gitu kan, terus masuk ke pengadilan. Nah, pengadilan itu hanya melihat bahwa memang sertifikat itu dikeluarkan oleh BPN gitu kan. Nggak dilihat detailnya gimana caranya itu bisa keluar gitu kan, karena tanah itu kan udah jadi miliknya Rusli gitu kan, walaupun belum dirubah dan yang lain-lain gitu kan. Nah, tapi yang pengen disampaikan, bisa saja gue menang pengadilan gitu kan, ya memang dalam konteks yang kedua ya memang itu sertifikat dikeluarkan oleh BPN, jadi kesannya itu menang itu menjadi milik, padahal beda, bener itu sertifikatnya dikeluarin oleh BPN, tapi kan tidak bicara kepemilikan gitu kan. Jadi nah, yang kayak gini-gini itu kalau dilihat, dibuka lacinya, digelar, dilihat akan ketahuan. Termasuk yang Budi Kendi misalnya yang di Cengkareng, itu kan kalau dibuka bener kan, belinya dari mana gitu yang mengaku ngambil tanahnya Pak Budi Kendi gitu kan. Nah, padahal Budi Kendi jelas belinya dari mana gitu kan. Perkara orang yang jual tanah ke Pak Budi Kendi udah kejual diperkarakan, itu soal lain lagi gitu kan. Maksudnya itu nggak ada hubungan kepemilikan, itu udah jelas dijual kok. Tapi yang lucu itu kan sampai hari ini seakan-akan nggak bisa selesai-selesai persoalan itu gitu kan. Nah, jadi cerita konflik agraria kalau Pak Surya Chandra tadi seperti itu. Nah, alangkah baiknya tidak mengeneralisir, jadi membikin bingung masyarakat gitu kan. BPN itu nggak bikin wah seakan-akan rumit begini begitu. Enggak kok sebenarnya gitu kan, ada yang bisa dibuka begitu saja, dilihat ini bisa selesai gitu kan. Kemudian juga kalau tadi ada keputusan pengadilannya apa, lihat gitu kan, yang menjadi kewenangan di badan pertanahannya gitu kan. Jadi tidak melabrak keputusan pengadilannya, tapi konteksnya adalah di persoalan pertanahan itu gitu kan. Nah, tetapi ketika baru itu nanti berkaitan dengan BUMN seperti yang disampaikan, ternyata BUMN itu ngambil tanahnya masyarakat gitu. Nah, itu baru lihat sejarah tanahnya segala macam kewenangan BPN-nya. Nah, ketika itu bicara kepemilikan, itulah koordinasi. Apakah itu dengan TNI, apakah itu dengan polisi, apakah itu dengan Kementerian Keuangan, karena dicatat, kalau sudah dicatat di aset negara gitu kan. Hanya kembali lagi BPN fokus di kewenangannya gitu. Jadi jangan ngelempar bola lagi ke sana kemari gitu kan. Nah, sebelumnya Pak Sofyan Djalil, yang ini sekarang kesannya dikasih ke Pak Wamen gitu kan. Jadi harusnya sih selesai aja. Nah, sementara itu Direktur Sosial Budaya Badan Intelijen dan Keamanan Intelkam Polri, Komisaris Besar Arif Rahman menampik anggapan bahwa polisi merupakan pihak yang kerap mengkriminalisasi masyarakat dalam konflik agraria. Menurut dia, polisi hanya sebagai pihak yang diminta menjaga keamanan oleh pihak lain yang bersengketa. Nah, di sini polisi masih menggunakan kata sengketa. Jadi di dalam pikirannya polisi, benar kalau sengketa itu semuanya punya hak kepemilikan, dan itu harusnya diputusinnya ketika sudah jelas di pengadilan. Nah, tetapi kalau kita baca ini, Pak Polisi kelihatannya belum terbuka untuk melihat soal perampasan tanah gitu kan. Jadi semoga dengan ini Pak Polisi bisa
bisa melakukan penelitian yang lebih dalam antara bedanya sengketa, perampasan, penyerobotan gitu kan, kemudian juga konflik gitu kan. Karena kalau berpegangan seperti ini kesannya gue yakin gue bener, ya udah gitu kan, gue bener aja gitu kan. Nah ini mungkin semoga membuka wacana baru soal itu gitu kan, jadi bisa lebih terbuka. Nah, menurut dia, Polri hanya sebagai pihak yang diminta menjaga keamanan oleh pihak lain yang bersengketa untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis. Dalam pelaksanaannya terjadi aksi anarkis dari pihak-pihak yang tertentu, sehingga Polri mau tidak mau harus terlibat di dalamnya. Acuan Polri adalah hukum. Pihak mana yang memiliki legalitas hukum dan diamankan Polri dan menjaga agar tidak terjadi konflik. Nah, disinilah barangkali harus nyambung dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wamen. Jadi kesannya kalau udah keputusan pengadilan keluar, itu yang punya keputusan pengadilan itu, yang dimenangkan oleh pengadilan itu selesai. Padahal tadi itu bisa saja dia menang, memang SHGB-nya atau SHM-nya itu dikeluarkan gitu kan, di dalam rangka kalau nggak beli nih perusahaan gitu kan, rata-rata sih SHGB lah, kalau SHM jarang tuh. SHGB-nya itu dikeluarkan misalnya dengan cara-cara tertentu. Nah, benar itu dikeluarkan oleh perusahaan, oleh BPN gitu kan. Nah, tetapi ketika kita teliti lebih jauh, boleh jadi ketika menerbitkan SHM itu tanahnya itu punya orang lain. Jadi di sini polisi sebetulnya harus bisa tajam membaca itu gitu kan. Jadi tidak sesederhana apa yang diungkapkan di koran ini. Jadi ketika hukum itu apa, hukum kepemilikan atau hukum suratnya legal apa enggak gitu kan. Nah, kalau ketika hanya menyampaikan itu memang soalnya legal, itu beda tuh dengan pengadilan di soal kepemilikan gitu kan. Jadi itu perlu lebih tajam lagi. Nah, kalau lihat gambar-gambarnya nih, konflik agraria tahun 2020 misalnya disebutkan. Di perkebunan itu ada 122 kasus. Kemudian luasnya itu 230.000 hektar. Kemudian juga di kehutanan itu ada 42 kasus. Jumlahnya itu 322.000 hektar. Kemudian juga di infrastruktur itu ada 57.000 hektar. Kemudian juga ada 30 kasus. Kemudian juga di properti ada 20 kasus. Ada 6.000 hektar. Kemudian juga di pertambangan ada 32 kasus, 12.000 hektar. Di di fasilitas militer ada 11 kasus, luasnya 4.000 hektar sekian. Kemudian juga pesisir kelautan ada 3 kasus, luasnya 243 hektar. Kemudian di agrobisnis ada 2 kasus, luasnya itu 3.000 hektar. Totalnya itu ada 241 kasus, melibatkan kurang lebih 150 berapa nih? 115.332 keluarga. Jumlah orangnya itu kurang lebih ada 600.000 hektar ya. Jadi total seluruhnya nih 600.000 hektar. Tertinggi itu di perkebunan. Nah, kalau kita lihat seperti ini,
Ini kesannya kayak properti aja nih, di sini cuman 20 kasus. Saya sih melihatnya gini, ini kan belum tentu dari seluruh kabupaten, belum tentu dari seluruh kecamatan, belum tentu dari seluruh kelurahan. Nah, kita harus berterima kasih nih, saya sih FKMTI, saya sebagai Sekjen FKMTI berterima kasih nih kepada KPA, dan ini luar biasa banget gitu kan. Nah, hanya kalau kita bicara secara nasional, ini sebetulnya harus ada mekanisme yang bisa mengambil data dan mendorong supaya ini melapor gitu kan. Nah, silakannya kalau pemahaman saya ini, mohon maaf, saya yakin ini nggak jumlah setahun semuanya lapor ke KPA gitu kan. Jadi ini bagus banget sebagai bagian daripada meresume apa yang terjadi di lapangan. Tetapi soal kuantitas kualitas, kita harus mengerti bahwa saya yakin tidak semua orang punya konflik ini semua diketahui dan melapor ke sini gitu kan. Dan ada banyak juga gitu kan lembaga ataupun kadang-kadang masyarakat aja atau pengacara aja gitu kan, itu nggak dibawa ke apa namanya, dijadi data di sini gitu kan. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa jumlah yang terjadi saya yakin sesungguhnya jauh lebih banyak dari situ gitu kan. Nah, sebagai bandingan saja gitu kan, di pemerintahan Pak Jokowi periode pertama itu yang ngadu itu sampai awalnya 6.000 sekian kasus. Kemudian jadi 600, kemudian jadi 157 gitu kan. Walaupun disebut oleh Bu Dewi di sini susah selesainya gitu kan. Nah, kemudian juga disebutkan juga oleh Pak Surya Chandra repot gitu nyelesainnya. Jadi belum selesai gitu kan. Karena lagi cari lah cara katanya yang lebih komprehensif gitu. Nah, tetapi sebagai awal tahun nih di 2021 ini, saya pengen ngajak Bapak Ibu sekalian, itu ketika persoalan perampasan tanah itu nggak diselesaikan, itu investasi macet pasti, repot. Kenapa? Karena di situ disinggung juga bahwa yang memainkan ini tuh tidak semata-mata orang luar, bisa juga orang di dalam gitu kan. Nah, kalau orang di dalam tuh kan berarti yang ngeluarin sertifikat itu boleh jadi asli gitu kan. Jadi sertifikatnya asli, beda dengan BPKB mobil. BPKB mobil tuh sepengetahuan saya yang tidak meneliti jauh-jauh sih, denger gitu kan, nggak ada tuh BPKB yang satu mobil BPKB-nya lebih dari satu gitu kan. Dan kalau ada BPKB hilang ya ditulis hilang gitu kan. Kalau ini kan satu bidang tanah bisa punya lebih dari 2 sertifikat dan sertifikatnya asli gitu kan. Nah, ini harusnya kan nggak sulit, dibuka aja jelas. Jadi itu pasti ketahuan mana yang benar-benar aslinya gitu kan. Jadi maksud saya sekarang ini udah saatnya buat Kementerian ATR BPN, kemudian juga seluruh stakeholder di pertanahan itu jangan bikin jadi rumit gitu kan, atau terkesan seakan-akan harus legal, harus begini, tapi sebetulnya itu justru malahan bikin rumit, bikin muter-muter supaya nggak selesai. Dan itu nggak usah jauh-jauh lah, kan bisa dilihat juga secara sederhana dari mulai cerita tahun 97 gitu kan. Itu siapa saja yang pernah jadi kepala BPN gitu kan, Badan Pertanahan Nasional, kemudian setelah pensiun jadi komisaris utama di perusahaan yang menyangkut pertanahan gitu kan, entah itu properti, kehutanan, perkebunan gitu kan, jadi ke situ. Jadi saya sih pengen bicara sederhana aja lah. Ini tuh udah jelas ada sesuatu yang nggak bener gitu kan. Jadi jangan dibikin rumit lah. Terus juga kasihan banget gitu kan kalau Pak Jokowi nggak dibukain data yang sebenarnya gitu kan, oke Pak bikin sertifikat,